Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri 99. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang di dalam kehidupannya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Apa yang sebenarnya dimakan oleh istriku? Kak, makanan yang tadi dibawa ibu jangan disentuh, yo. Itu milikku. Rasa penasaran menyeruak, makanan opo gerangan yang dibawa oleh mertuaku tadi hingga Terry melarangku menyentuhnya. Kakak makan yang lain sojo, ini khusus untukku. Istriku itu mengambil tempat makanan yang terbuat dari plastik berwarna merah itu, dan langsung membawanya pergi. Terry sedang hamil muda, dia ngidam dan terusan ingin memakan masakan ibunya. Hampir setiap hari mertua atau adik dari Terry mengantar makanan ke rumahku ini, tapi anehnya makanan dari mertuaku itu tak boleh aku sentuh apalagi makan. Kubiarkan Terry dengan keinginannya itu. Seperti yang dia katakan makanan itu sangat dia inginkan, jadi tak ada bagian untukku. Semua itu berlangsung sekitar 3 minggu. Selama itu aku tidak tahu entah di mana dan kapan Terry memakan makanan dari mertuaku itu. Mungkin karena tidak mau aku ikut makan, dia bersembunyi saat memakannya. Seperti saat ini dia pun membawa makanan itu menuju dapur. Tapi aku tidak tahu kapan dia akan memakannya karena dia kembali lagi padaku dengan cepat. Kau tidak makan? Tanyaku, karena aku sedang menyuap nasi. Aku mual, nanti sojo, jawabnya. Terry akan mual bila memakan makanan lain selain dari yang dibawa dari rumah mertuaku. Dia akan selalu menolak makanan yang dibuatnya sendiri, tapi antusias dengan makanan yang dikirim dari rumah ibunya. Kulanjutkan makan tanpa menawar lagi pada Terry. Setelah selesai aku bawa piring kotor ke dapur dan mencucinya. Setelah dia hamil aku selalu membantunya mengerjakan pekerjaan rumah, termasuk cuci baju, piring dan menyapu. Aku tidak mau dia kelelahan. Ketika sedang mencuci Terry datang. Dia menghampiriku dan meminta izin untuk keluar ke rumah sepupuku. Rumah sepupuku berada di depan sono. Hampir setiap hari Terry ke sono untuk sekedar mengobrol membuang jenuh. Aku biarkan dia pergi, dan melanjutkan kegiatanku mencuciku. Di mana makanan itu disembunyikan Terry? Gumamku sambil terus mencuci. Rasa penasaranku tidak bisa dibendung lagi. Hari ini aku harus menemukan makanan itu dan melihatnya. Selama ini aku berpura-pura tidak peduli, padahal hatiku sangat heran dan penasaran. Setelah semua perabot kotor bersih, aku bergerak mencari makanan itu. Tapi semua sudut dapur telah kugeledah, tempat makanan itu tidak nampak juga. Di mana dia menyembunyikannya? Gumamku sambil terus mencari. Aku mencari dengar tergesa, berpacu dengan waktu karena bisa sojo Terry pulang dan memergokiku. Hampir semua barang yang ada di dapur ku periksa yang terbuka dan tertutup, tapi opo yang ku cari tidak ketemu juga. Benda itu seolah hilang ditelan bumi. Karena lelah, aku duduk dan bersandar di tembok dapur. Secara tidak sengaja mataku menangkap sesuatu. Plastik berwarna merah itu tersembul di atas lemari gantung atas kompor. Tempat yang tak pernah aku jamah karena tinggi dan merasa Terry tak mungkin meletakkannya di sono. Tanpa membuang waktu, aku bergerak naik ke meja beton tempat kompor lalu mengambil plastik merah itu. Setelahnya aku turun dan menimang plastik itu sambil bergumam. Apa isinya? Mengapa harus disembunyikan di tempat setinggi itu? Memikirkan bagaimana Terry meletakkannya aku menjadi cemas. Bukankah dia sedang hamil muda? Mengapa nekat memanjat? Tak takutkah terpeleset dan jatuh? Oh, Terry,
Kau odo sojo. Gumamku kesal. Kembali mataku fokus menatap plastik merah di tangan, rasa ingin tahu mendesak hati hingga akhirnya aku membukanya juga. Aroma yang begitu nikmat mengusik penciuman begitu tempat makan itu terbuka, baunya benar-benar membuatku tak tahan ingin memakannya segera. Lau opo ini, gumamku sambil bergerak mengambil sendok. Ini kan pare, tapi mengapa aromanya sinak ini? Gumamku lagi sambil menyendok potongan pare yang odo di dalam plastik. Aku terus menyendok, hingga sendokku mengangkat sesuatu. Loh, odo dagingnya, pantesan sojo aromanya enak, ternyata dicampur daging, gumamku lagi. Kuangkat sendok yang berisi potongan daging, nafsu untuk mencicipi begitu kuat. Bahkan air liur hendak menetes, aku tak tahan ingin mencobanya barang sesendok. Akan tetapi sebelum sendok berisi potongan daging masuk ke mulutku, aku melihat odo sesuatu yang aneh. Kutarik cepat sendok lalu meneliti isinya. Opo ini? Aku berjidik ngeri, ketika menyadari seperti odo potongan ujung jari kecil di antara daging yang hendak kumakan. Tak mau berpikir aneh terlalu jauh, aku menuju jendela ingin memastikan penglihatanku, aku ingin meneliti lebih jelas apa yang aku lihat. Ketika sedang menunduk memeriksa apa yang kulihat tadi, terdengarlah suara Terry, dia tiba datang. Kak Raffi, apa nyucinya belum selesai? Celaka, gumamku, aku panik tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu derap langkah Terry terdengar sangat dekat. Apa yang kakak lakukan? Terry memekik begitu melihatku memegang tempat makanan dari ibunya itu. Rasa panik yang teramat sangat membuatku tak bisa berbuat banyak, aku hanya mematung seolah menanti kedatangannya. Ketika tadi Terry memanggil suaranya juga sudah sangat dekat, aku terlalu fokus pada makanan yang menyerupai jari di antara potongan daging itu hingga membuatku lalai akan dirinya. Tiba saja dia datang, dan kini melihatku memegang makanan yang dibawa ibunya. Beruntunglah potongan daging yang odo di sendok telah kuletakkan lagi. Bukankah sudah kukataan, jangan menyentuh makanan itu. Terry terlihat begitu marah, dia membentak dengan mata melotot. Baru kali ini aku melihatnya semarah ini, entahlah sorot matanya membuat hati ngeri. Terry maju, dengan sangat kasar dia menyambar tempat makanan yang odo di tanganku. Otak berpikir cepat, mencari alasan yang tepat dan logis agar Terry tidak marah lagi. Aku merasa odo yang salah, bila makanan ini tak odo apanya, tidak mungkin Terry semarah ini. Kutenangkan diri dan berusaha menjawab selembut mungkin. Kenapa semarah ini, sayang? Bukankah ini hanya sayur pare? Mungkin kau belum tahu jika aku tidak suka pare, ucapku sambil tersenyum. Terry mendelik, kemudian bertanya dengan nada tajam. Kakak sudah melihat isinya. Kusembunyikan rasa tak karuan dalam hati, dan menjawab Terry dengan tenang malah tertawa. Iya, kakak sudah melihatnya, hanya pare, jawabku. Tadi odo tikus yang saling berkejaran di atas sono. Ketika kakak ingin mengusirnya, tahu lauk yang kau sembunyikan ini tersembul. Hehe, mungkin kau pikir suamimu ini doyan pare, hingga kau sembunyikan dan tak mau membaginya. Terry diam, mungkin dia percaya dengan ucapanku, karena memang benar di rumahku ini banyak tikus. Jadi, kakak belum mencicipinya? Tanyanya lagi. Aku tersenyum, tidak, sayang. Suamimu yang ganteng dan ngagenin ini tidak suka pare. Sengaja ku jawab dengan gurauan. Meski begitu tatapan Terry tidak berubah, matanya tetap melotot terlihat menyeramkan. Lain kali jangan menyentuh opo yang tak semestinya kakak sentuh. Geramnya, sebenarnya bisa saja aku berbalik memarahinya,
bertanya lebih jauh mengapa hal sepele seperti ini membuatnya seperti ini. Akan tetapi kutekan kuat rasa itu. Hati sudah curiga dan aku ingin menyelidiki penyebab keganjilan ini secara diam-diam. Ku pegang lembut pundak Terry, ketika dia diam saja tanganku turun meraih jemarinya. Maafkan aku, sayang. Sungguh aku tidak sengaja mengambil makanan itu. Andai ku tahu kau akan semarah ini, kubiarkan saja tempat makanan itu tersembul atau bahkan jatuh oleh tikus, ucapku dengan nada penuh sesal. Terry menatapku, perlahan matanya teduh, bahkan ada senyum kecil yang terbit di bibirnya. Tidak apa-apa, justru akulah yang seharusnya meminta maaf karena telah membentak kakak. Emosiku benar-benar tidak stabil sejak kehamilan ini. Aku menjadi begitu sensitif dan selalu marah dengan hal remeh, ucapnya kemudian. Tidak, apa yang dikatakan Terry tidak benar. Memang dia sensitif sejak kehamilannya, tapi tidak pernah semarah ini. Istriku ini tak pernah semarah ini, jika saja bukan karena makanan yang selalu dia sembunyikan ini. Caranya ini membuat curiga semakin kuat, dan merasa apa yang kulihat tadi ada kaitannya dengan kemarahan Terry. Aku akan mencari tahu semuanya, tanpa ada kecurigaan sedikit pun dari Terry. Untuk itu aku akan bersikap biasa, seolah tidak terjadi apapun. Kakak mengerti, sayang, kata ibu, orang hamil memang seperti ini, ucapku kemudian sambil memeluknya. Raut menyeramkan di wajah Terry berangsur menghilang. Dia membalas pelukanku, tetapi tidak lama, Terry melepasnya segera sambil berucap, sebaiknya kakak ke depan saja, aku mau mandi dulu, gerah sekali rasanya. Mereso dia sudah baik saja, aku pun menurut, kutinggalkan dapur dan duduk santai di teras rumah. Sambil duduk aku merenung, memikirkan apa yang terjadi tadi, meski memang belum jelas tapi aku merasa campuran sayur pare tadi benar seperti potongan jari. Aku memeras otak memikirkan semuanya, jika benar itu jari, lalu jari apa yang sekecil itu? Apa mungkin jari bayi, atau jari tikus? Aku menjadi ngeri. Atau apa mungkin aku salah lihat, itu hanya ujung ceker ayam, bukan jari seperti yang aku pikirkan. Cukup lama aku di teras, Terry yang mengatakan dirinya hendak mandi sangatlah lama. Karena bosan aku turun ke halaman, kemudian menuju jalan untuk sekedar melihat suasana. Tak terasa aku berjalan cukup jauh, dan tibalah di sebuah gardu, sedang banyak orang. Aku ikut duduk dan mengobrol sampai sore. Aku pulang dari gardu setelah matahari hampir tenggelam, dan ketika malam tiba setelah selesai makan malam aku dan Terry duduk di ruang tengah bersama TV yang menyala, tapi kami tidak menontonnya, yang kami lihat justru ponsel yang ada di tangan masing-masing. Tanganku bergerak pelan scroll beranda lebih jauh, dan aku melonjak kaget sekaligus ngeri membaca sebuah status yang ramai like dan komen di berandaku. Dalam status yang pemilik akunnya yang seorang lelaki itu bercerita bahwa semalam istrinya melahirkan, tapi karena usia kandungan baru 6 bulan lebih bayi itu tidak bisa diselamatkan. Secara biasanya istri dari orang itu keguguran, yang membuat hati kaget dan ngeri, ketika dia menuliskan bahwa janin yang telah keluar dari rahim istrinya itu hilang entah kemana. Di kolom komentar banyak yang mengatakan jika janin itu pasti dicuri, Lea atau selak, sejenis kuyang, yang membuat hati semakin tidak karuan. Ternyata tempat kejadian itu berada di kampung mertuaku. Setelah aku teliti lebih jauh, sepertinya aku mengenal orang yang membuat status. Lihat di ada berita di Fak, teman sekampungmu keguguran, tapi janin yang dia lahirkan hilang.
Saking kagetnya aku berseru, dan memperlihatkan ponsel podo Terry. Terry melepas ponselnya sendiri, kemudian memegang hakku. Kuperhatikan wajahnya yang seketika berubah, dia kembali nampak menyeramkan seperti tadi. Status tak ada faedahnya seperti ini tak perlu kakak baca, palingan cuma hoax ojo. Geramnya kemudian.